Halo guys, balik lagi di teman ngegabut. Daripada kalian ngegabut, mending kalian dengerin nih. Kali ini ada kasus dari Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan. Keji, dukun di Pasuruan bunuh lalu bakar dua pengikutnya gegara janji umroh. Tubuh M. Dovir sekonyong-konyong lunglai lalu pingsan saat dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolres Pasuruan. Petugas Polres Pasuruan sejurus kemudian segera memegangi kedua lengan Dovir dan membawanya masuk ke dalam ruangan. Siapa sebenarnya Dovir ini? Dovir ini dihadirkan dalam jumpa pers itu karena menjadi tersangka sekaligus otak pembunuhan keji Sya'roni dan Imam. Dovir tak sendirian saat dihadirkan dalam jumpa pers itu, sebab dalam kasus pembunuhan itu, Polres Pasuruan juga menetapkan istrinya, Nani Purwanti dan Zainuddin, yakni pengikut sekaligus kerabat yang turut membantu Dovir menghabisi Sya'roni dan Imam. Awal kemunculan kasus ini, terdapat berbagai spekulasi motif pembunuhan sadis ini. M. Dovir mengaku karena dendam, pernah menderita sakit akibat disantet oleh korban. Namun ada juga dugaan persaingan pengaruh karena antara pelaku dan korban disebut sama-sama sebagai dukun santet. Berdasarkan pendalaman kasus, polisi akhirnya mengungkap motif pembunuhan Sya'roni dan Imam, yakni motif pembunuhan bukan seperti pengakuan awal pelaku. Pembunuhan keji tersebut dilatar belakangi pelaku sakit hati pada korban Sya'roni karena menjanjikan umroh namun tak ada kejelasan. Nah, siapa sih Pak Sya'roni ini? Jadi Pak Sya'roni ini menurut keluarga dan para tetangga, beliau adalah seorang guru ngaji dan imam sholat di musola yang ada di daerah tempat tinggalnya. Dan para warga kehilangan atas kematian Pak Sya'roni. Nah, balik ke kasusnya lagi nih. Karena mendapat janji umroh dan biaya bisa dicicil, pelaku juga mengajak orang-orang yang dikenalnya seperti para pengikut, pasien dan juga muridnya. Seperti diketahui, tersangka merupakan dukun yang punya kelebihan dan orang terpandang yang punya banyak pasien dan murid atau pengikut. Ada setidaknya 100 pengikut yang sudah ikut menyetor iuran untuk umroh. Ada yang mencicil 100.000, ada yang 50.000. Uang iuran tersebut sudah terkumpul total ada 10 juta rupiah dan dibawa oleh Pak Sya'roni. Setelah menerima uang 10 juta, Pak Sya'roni yang sebelumnya sering datang ke rumah pelaku tak pernah muncul lagi. Tersangka pun sakit hati karena merasa dibohongi. Jadi motif sebenarnya dari kasus ini adalah tersangka ini sakit hati karena korban menjanjikan umroh namun tak ada kejelasan. Sakit hati Dovir lalu memuncak saat sejumlah pengikutnya yang sudah setor uang untuk berangkat umroh kerap menagih kapan diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah, dari sini muncul niat keji Dovir menghilangkan nyawa Sya'roni. Niat jahatnya itu kemudian dilaksanakan pada hari Sabtu, tepatnya pada 19 Januari 2019. Saat itu, Zainuddin datang ke rumah Dovir di Dusun Kerajaan, Kabupaten Pasuruan. Dovir lantas menyuruh Zainuddin untuk menjemput Sya'roni di rumahnya dengan dalih ada keperluan. Zainuddin yang diperintah Dovir kemudian segera berangkat menjemput Sya'roni. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Sya'roni lantas menghadap ke rumah Dovir dengan mengajak serta Imam. Sya'roni dan Imam pun mendatangi rumah Dovir sekitar pukul 18.30. Saat keduanya baru saja masuk ke ruang tamu, Dovir lantas memanggil istrinya untuk membuatkan minuman untuk Sya'roni dan juga Imam. Dari dalam dapur, Dovir ternyata mengambil racun ikan dan melarutkannya ke dalam teh dan kopi. Minuman itu lantas dihidangkan ke Sya'roni dan juga Imam. Dengan tanpa rasa curiga sedikit pun, Sya'roni dan Imam lalu meminum teh dan merasakan rasa yang pahit. Tak lama kemudian, Sya'roni dan Imam merasakan mual dan kepalanya pun pusing. Mengetahui racun ikan itu bekerja, Dovir berpura-pura memijat dan menyuruh Zainuddin untuk membeli jamu. Namun setelah meminum jamu, Sya'roni dan Imam malah tak sadarkan diri. Mengetahui Sya'roni dan Imam telah tewas,
Dhofir memanggil laki Zainuddin dan Nani. Kali ini Dhofir menyuruh untuk mencari mobil pick-up. Rencananya, kendaraan tersebut akan digunakan untuk membawa mayat Syahroni dan Imam untuk dibuang. Nah, di sini sebenarnya Dhofir hanya berniat menghabisi Syahroni. Namun karena Syahroni datang bersama dengan Imam ke rumah tersangka, pria 70 tahun itu akhirnya ikut menjadi korban pembunuhan. Rencana untuk membuang mayat kedua orang itu urung terjadi karena Zainuddin dan Nani tak berhasil mencari pick-up pinjaman. Rencana Dhofir untuk menghilangkan jejak kejinya berubah. Kali ini, Dhofir dengan dibantu Nani membungkus mayat Syahroni dan Imam dengan terpal. Dhofir rupanya hendak membakar dua mayat itu. Untuk hal ini, pria 59 tahun itu menyuruh Zainuddin dan Nani membeli 5 botol bensin eceran. Sedangkan Dhofir dibantu Nani mengikat dan membungkus dua mayat Syahroni dan juga Imam dengan terpal lalu menyeretnya ke samping rumah tetangganya yang bernama Bapak Nurul Huda. Sebelum membakar dua mayat korbannya, Dhofir selanjutnya menyuruh Zainuddin dan Nani pergi dari rumah. Sesudahnya 5 botol bensin itu ditumpahkan ke atas terpal berisi mayat Syahroni dan Imam. Saat kobaran api mulai menyala, Dhofir lantas kabur. Kobaran api yang besar itu rupanya diketahui Nurul Huda yang mengira ada kebakaran. Ia lantas berusaha memadamkan dengan air yang berasal dari tandon. Betapa terkejutnya Nurul Huda, karena saat api padam, terdapat dua mayat dalam kondisi terikat dan gosong. Kejadian itu lantas dilaporkan ke lurah setempat bernama Yudi Iswanto dan diteruskan ke Polsek Wonorejo. Polisi yang datang kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sedangkan dua mayat Syahroni dan Imam selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Gempol untuk diotopsi. Tak lama, Dhofir bersama Nani dan Zainuddin kemudian ditangkap. Ketiganya dijerat dengan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Selasa, 18 Juli 2019, Pengadilan Negeri Bangil kemudian menjatuhkan vonis masing-masing terhadap Zainuddin dan Nani Purwanti dengan hukuman penjara 12 tahun. Sedangkan Dhofir dijatuhi vonis 20 tahun pidana penjara. Ini karena perannya sebagai otak pembunuhan dan eksekutor.